Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Teras TV-mu. Dan tadi Bapak kita sudah membahas tentang potensi industri pariwisata di Melaka. Nah, jika melihat angka wisatawan asing atau mancanegara yang datang ke Melaka ini kan juga cukup meningkat begitu ya Pak ya, apalagi juga dari Indonesia. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangannya, itu bisa dijelaskan perkembangan industri pariwisata Melaka itu sendiri? Ya, perkembangan industri pariwisata ini tergantung sama apanya kami siapkan ya, untuk para tetamu yang berkunjung. Jadi kalau untuk makluman semua, kami mempunyai 796 destinasi pelancongan. Yang pelbagai penginapan, kulineri, sejarah, agama, soal wisata Islami, wisata religi, ya. Termasuk karena di Melaka itu juga penjajahan itu begitu banyak, sehingga kan terdapat kepelbagaian soal agama. Baik. Jadi kalau Kristen itu sendiri di Melaka itu ada pelbagai, ada Protestan, ada Katolik, ada Anglikan, dan kesan-kesan sejarah itu bisa dilihat. Ya, berganti tangan itu gerejanya. Terus masjid yang paling tertua berada di Melaka. Di Melaka. Ya, Masjid Kampung Hulu, Masjid Tengkera gitu. Itu antaranya tertua di Melaka itu. Dan kalau dilihat mereka bentuk arsitekturnya itu ada pengaruh Minang. Pengaruh, influence dari Minang, dari budaya Minang dan juga Cina. Jadi satu-satu keunikan masjid di Melaka itu enggak seperti masjid di tempat lain yang bulat berkubah gitu, enggak. Dia 3 persegi gitu. Nah, jadi perkembangan itu bisa dilanjutkan bila kita mempunyai keberbagaian seperti yang saya nyatakan tadi, 796 destinasi pelancongan, termasuk kalau Melaka River Cruise antara yang sukses ya, yang didatangi ratusan ribu pengunjung setiap bulan, ya, Melaka River Cruise, sehingga boatnya itu diganti hampir 1,5 bulan, 2 bulan sekali ganti satu. Ya, dan kapasitas boatnya ada sekitar 39. Dan antara tarikan terbaru kami ialah boat untuk pasangan yang baru bernikah. Honeymoon begitu ya Pak, iya, kesana ya. Honeymoon. Kalau mau honeymoon hematnya ya, dia di Melaka, dan pada masa yang sama tidak dikompromi soal kualitasnya. Ya. Jadi itu supirnya di depan bukan di belakang boatnya. Jadi kalau suami istri mau santai-santai bersama menikmati anugerah Allah ini sebagai pasangan suami istri, silakan. Baik, luar biasa. Tadi dikatakan ada 796 destinasi wisata. Nah, bagaimana lalu infrastruktur atau transportasi akses menuju ke destinasi tersebut? Yang benarnya akses ke Melaka ini ada 2 cara. Ya. Yang satu lewat udara, lewat pesawat, dan satu lewat boat lah. Ya. Jadi kalau daripada Sumatera itu ada operator ferry dari Dumai ke Melaka yang sentiasa membawa pengunjung dari tanah Sumatera ke Melaka, dan yang utamanya ialah laluan udara melewati pesawat gitu dari Bandara Soekarno-Hatta misalnya, langsung ke KLIA. Cuman direct flight ya Pak ya? Direct flight itu kami sedang usahakan. Ya, baru semalam saya di kantor Pak Gubernur berbicara soal ini, dan kami pohon juga information counter, counter informasi di Bandara Soekarno untuk menerangkan pada warga Indonesia ya tentang kemudahan yang bisa disiapkan dari soal transportasi dan logistik ke Melaka itu. Baik. Saya ke Pak Roslan lagi. Tadi di segmen sebelumnya disinggung bahwa Melaka merupakan destinasi halal begitu ya. Nah, apakah memang akan fokus terus di situ, atau memang sudah ada target sebagai wisata halal? Kita tahu sekarang ini Malaysia merupakan salah satu destinasi wisata halal yang terkemuka di dunia, yang menjadi tumpuan masyarakat Muslim dari seluruh dunia, dan Melaka salah satu daripada destinasi yang boleh dikatakan sepenuhnya halal. Sepenuhnya halal dari segi makanan, kulinernya, dari segi kemudahan fasilitas Muslim yang semua tersedia di. Bila kita mula sampai aja di Melaka, udah ada event di area-areanya, udah ada musalah dan sebagainya. Itu memang kita sudah ready untuk menerima kunjungan daripada Muslim market ini untuk ke Melaka. Baik. Tapi ini artinya tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kayaknya
kultur yang sangat beragam begitu dari budaya, agama, ras itu tidak menutup kemungkinan ingin mengundang dari berbagai negara lain, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat umpamanya macam Indonesia sendiri bicara tentang serumpun, bicara tentang kuliner, tidak jauh bedanya dengan Jakarta ini. Kan masakan baba dan nyonya memang populer di Melaka. Kemudian dengan struktur bangunannya dari tinggalan Belanda dan sebagainya menjadi mereka ini seolah-olah sister city yang boleh dijadikan promosi bersama. Dan saya rasa daripada masyarakat Indonesia boleh menjadikan Melaka ini sebagai wisata leluhur juga. Wisata leluhur. Ya, selain daripada wisata Muslim, wisata halal dan sebagainya, leluhur juga saya rasa boleh dijadikan destinasi untuk Melaka. Maksudnya influence daripada Bugis, influence daripada Minang dan sebagainya menjadi daya tarik untuk datang ke Melaka. Oke, baik. Nah, nanti di 2019 ada Tahun Melawat Melaka 2019 begitu ya. Apa yang ditawarkan dari Melaka sendiri? Macam-macam. Selain tadi ada 796 destinasi itu ya, Pak ya? Iya, terlalu banyak mau dibicarakan. Terlalu tapi banyak. antara yang menarik, kemungkinan kami akan bawa juga Vergun ke sana juga. Oke. Ya, bersama-sama artis Malaysia untuk mengadakan konser di sana. Oke. Tapi konser di sana dipantau secara Islami. Oke. Ya, jadi pada masa yang sama yang paling saya mau mempromosikan karena kami ada mempunyai air ride. Ya, itu air ride ini tarikannya terbaru di mana kita bisa mengalami seperti terbang ya di udara dan melihat seluruh Malaysia dan rantau Asia. Nah, itu. Pada masa yang sama ada Impression City, Encore. Oke. Nah, nama lokasinya Encore itu dalam satu ketika itu bisa membuatkan 2.000 pengunjung di dalamnya. Ya, dan terdapat kisah dari mulanya budaya, persembahan budaya dari berbagai suku bangsa. Ya, 9 keseluruhannya di Melaka ini. 9 pengaruh suku bangsa yang utama, yaitu Melayu, Minang, Jawa, Portugis, Cina, India, orang laut, Belanda, dan Inggris. Oke, baik. Jadi 9 komposisinya mempengaruhi itu. Jadi budaya itu memang. Saya jadi penasaran sekali Pak ingin ke Melaka. Silakan. Dan saya mengundang kru Muhammadiyah. Siap. Semua warga Indonesia ke sana. Baik. Hubungi saya langsung. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kita akan berbincang lagi namun setelah commercial break berikut ini.